Engkau terus ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Seberapa banyak kami yang sudah berkumpul ataupun mendengarkan lewat streaming, kami berdoa bersama-sama, lawatan-Mu turun pada malam hari ini, Tuhan. Biarlah kebenaran firman boleh berbicara kepada kami, Tuhan, memerdekakan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami sangat bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tiap pribadi yang hadir, yang mendengar, telinganya diurapi oleh Tuhan, telinga hatinya pun diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Iya. Ajaib sekali. Ya, saya ingin sedikit melanjutkan minggu yang lalu Pendeta Samuel, betul ya? Yang dari Ghana. James, bukan James. James, yang dari Ghana. Uganda. Ya, dia bilang dia di gereja apapun kegiatan dia ikut, saudara. Kor ikut, bersihin ruangan ikut, ngatur kursi ikut, bersihin WC, apapun dari awal yang paling endek-endekan, yang paling rendah, dia kerjakan, saudara. Dan melalui itu, Tuhan terus memakai dia sampai sedemikian rupa dianugerahi banyak karunia-karunia oleh Tuhan. Dan salah satu yang saya perhatikan, kita tidak bisa diam saja dengan semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau sudah saben hari Selasa ikut, di gereja masing-masing ikut, tapi kalau cuma menang saja, tidak bisa, saudara. Harus ada yang dikerjakan. Siapkan hati terus di hadapan Tuhan untuk boleh mendengar panggilannya. Ya, saudara, panggilan datang terus dalam hidup saudara dan saya. Saya senang ilmu bumi dari kecil, saudara. Kalau waktu kecil suruh menggambar Pulau Jawa dengan gunung-gunung yang warnanya lain, yang hijau dan sebagainya, sangat senang. Sampai hari ini di depan komputer saya, Indonesia selalu terbuka, ya. Sambil berdoa kepada Tuhan, tunjukkan Tuhan kalau ada tempat-tempat yang harus dikunjungi. Satu hari saya berdoa kepada Tuhan seperti itu, telepon seorang pendeta di daerah Pangkalan Bun, kurang lebih 2 jam dari Pangkalan Bun. Pendeta itu ada di daftar saya telepon, yang terima istrinya. Saya tanya, Bapak ada di mana, Bu? Oh, Bapak sedang mengerjakan urusan bebek sama ayam. Nah, saudara cuma dengar begitu, di hati saya berbicara, ini tempat yang kamu kunjungi. Jadi begitu sudah jelas tempatnya, saya mulai mengadakan suatu call sama mereka, membicarakan kapan waktu yang terbaik untuk mengumpulkan pendeta di 3 tempat, saudara. Saudara, kalau saudara mulai melangkah panggilan tadi, lakukan, berikan kepada Tuhan yang terbaik. Tadi kita nyanyi, ya. Terus menantikan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Itu pasti semua yang diperlukan untuk melakukan panggilan Tuhan, itu Tuhan sediakan dengan sangat ajaib, saudara. Itu saya alami dari waktu ke waktu. Bahkan pada waktu pulang pun masih banyak sisanya. Ajaib sekali, saudara. Pakai hidup saudara menantikan panggilan Tuhan yang terus datang. Ya, ada hal-hal baru yang Tuhan mau berikan kepada saudara, sampai saudara itu bisa membawa nama Kristus di atas
segalanya yang tadi kita nyanyikan, ya. Sampai orang melihat lutut bertelut, mulut lidah mengaku. Dengan kehidupan saudara, orang bisa seperti tadi. Bukan orang merasa saya tidak mau jadi orang Kristen karena kesaksian dari beberapa orang tidak baik. Saudara, tunggu panggilan Tuhan, terus nantikan. Ada perkara-perkara yang kalau saudara ambil, saudara akan melihat kemuliaan. Kita nyanyikan tadi agar kemuliaan Tuhan Kristus Yesus di dalam hidup saudara kelihatan. Jangan diam saja. Lakukan sesuatu. Hari ini saya ingin ajak saudara, Paulus berkata, dia hidupnya diusahakan betul-betul untuk berdampak, saudara. Dia mengikuti pimpinan daripada Tuhan sendiri. Sampai di dalam Filipi pasal 2, dia berkata, agar nanti dulu sebelumnya, tok, ya, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Artinya semua yang dia kerjakan sampai di dalam penjara pun dia menulis sukacita, ayo sukacita. Orang di penjara sangat tidak enak, tetapi ada sukacita yang luar biasa. Karena jemaat Filipi memperhatikan dia, Tuhan memperhatikan dia, sampai dia berkata, aku ya dalam hidupku sampai akhir agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Di mana dia berlelah-lelah, bersusah-susah, agar jemaat Filipi itu hidupnya jangan adem ayem saja, sudah dapat banyak daripada Tuhan, tapi diam saja. Jadi saya rindu saudara punya pegang, ya, untuk punya berdampak dalam hidup saudara, baik untuk anak muda, untuk orang tua saudara berdampak, untuk suami berdampak, untuk istri berdampak, untuk anak-anak, untuk cucu, semua berdampak. Bagaimana kita bisa berdampak? Nah, kita mau belajar saudara, ya, next. Di dalam Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, dia nulis dari penjara, kamu senantiasa taat. Salah satu hal yang paling penting, kita belajar untuk taat. Tidak taat sebentar, tidak taat, taat, tidak taat, tidak. Kamu senantiasa taat. Itu pegangan saudara. Belajar, menyangkal diri. Apa yang harus dikerjakan, firman berbicara apa, tangkap itu dan dilakukan. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Ya, yang kedua, sebetulnya kita nanti dulu tok sebelum. Kalau saya belum bilang jangan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, banyak orang berpikir kerjakan keselamatanmu apa itu ya? Kan kita sudah dianugerahi keselamatan lewat percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti saudara akan kita belajar dengan takut, kerjakan keselamatan dengan serius, dengan segala, dengan all out. Tadi ada baju yang dipakai penari all out di sini ya. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Banyak orang Kristen kalau diliatin dia melakukan sesuatu, begitu yang ngeliatin tidak ada, santai. Tapi dia bukan saja seperti aku Paulus masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Justru pada waktu tidak hadir, saudara yang lihat sama Tuhan, ya. Dan ini perlu dipegang. Ini namanya integritas tuh seperti begitu, ya. Integritas, kalau bayangan saya pernah terangkan seperti bawang. Kita tidak tahu di dalamnya ada busuk atau tidak, kecuali kalau dirajang yang tipis 0,5 mili misalnya, itu konangan ketahuan semua kalau di dalamnya ada yang busuk. Kalau cuma dari luar bagus. Kita pun kalau tidak punya integritas, kalau ada yang ngeliatin baru kerja keras, biar apa? Biar apa?
biar dipuji. Kalau tidak ada yang liatin, mulai kendor. Jangan seperti itu ya. Sungguh-sungguh lakukan kepada Tuhan. Ya, 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan di dalam saudara, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya sebetulnya Allah yang memberi kepada saudara ide-ide, mengerjakan di dalam kamu kemauan, ya, gambaran itu diberikan, lukisan rencana kehidupan saudara dikasih, dan kemauan maupun to will and to do. Nanti saya terangkan lebih jelas lagi. Menurut his pleasure, menurut kesenangan dia. Senangnya apa? Dia nggambar hidup saudara dan dia membuat gambaran yang dia tunjukkan kepada saudara menjadi suatu kenyataan. Ayat 14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya. Bersungut-sungut itu orang kalau short-sighted, lihat cuma dekat saja. Bangsa Israel begitu tidak ada air bersungut-sungut. Tidak lama tidak makan daging bersungut-sungut. Ya. Mana? Apa di Mesir tidak ada kuburan? Itu bersungut-sungut yang sangat tidak enak. Sedangkan Tuhan sedang membawa mereka kepada negeri yang penuh dengan susu dan madu. Ada di sana, mereka lihatnya cuma yang di depan saja. Ya. Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi belajar, lakukan segala sesuatu dengan iman, percaya bahwa apa yang Tuhan tunjukkan dalam hidup saudara itu akan terjadi. Ya. Lalu 15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kita dikirim ke dunia ini untuk masuk ke dalam dunia ini di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cela, bengkok hati dan sesat. Tapi Tuhan bilang sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi saudara, ini sebetulnya yang Paulus katakan tulis kepada jemaat Filipi. Saya tuh kepengin hidup saya, sampai akhir hidup saya, finish strong. Saya kerja semua. Saya rindu saudara lakukan seperti ini. Ya. Terus ayat 16-nya, sambil berpegang pada firman dalam semua yang dikerjakan, terus ada firman di dalam hidup saudara. Alkitab berkata renungkan firman siang dan siang, begitu? Siang dan malam ya. Terus menerus ya. Itu sebetulnya saudara sedang menulis di dalam loh hati saudara. Kalau saudara renungkan dan perkatakan, itu menulis di dalam loh hati saudara yang tidak mungkin dihapus terus menerus, karena firman yang keluar dari mulut Allah akan melakukan tugasnya berhasil saudara. Semua yang firman saudara baca itu akan bekerja sedemikian rupa, pasti berhasil dan melakukan tugasnya dengan tuntas. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Dia kerjakan semua itu. Next. Ya, kerinduan Paulus sekali lagi terhadap jemaat Filipi, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu semua yang ada di sini punya kerinduan seperti ini, bermegah. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, bukan jiwa yang biasa-biasa saja, tetapi yang sudah bertumbuh. Ya. Itu kerinduan Paulus, biar itu menjadi kerinduan saudara. Ya. Ajari anak-anak hidup benar di dalam rumah tangga. Ya.
Kemarin saya dengar cerita bagaimana orang itu kadang-kadang berkata kepada anaknya, nanti kalau itu telepon, kasih tahu tidak ada ya, papa tidak ada. Ya. Karena punya masalah saudara, takut sesuatu ya. Tapi dia sedang mengajari anaknya sebetulnya ya. Dan anaknya yang seperti itu tidak punya confidence di dalam karena bingung ya. Saudara, perlu sekali agar aku dapat bermegah pada hari Kristus itu dikerjakan mulai sekarang. Saudara mulai mendengar ini, yang masih punya anak kecil, yang punya anak sudah besar, hidup saudara harus sungguh-sungguh sehingga punya dampak kepada mereka. Ya, next, itu Paulus, gambar Paulus tadi, bahwa Paulus itu di penjara, dia sungguh-sungguh mengerjakan bagiannya agar Kristus ditinggikan. Ya, terus, ya, yang pertama tadi saya sudah katakan, untuk kita bisa bermegah, jangan sampai kita menyesal, kita tidak melakukan ini, sehingga pada akhir dari kehidupan kita menyesal. Ini diucapkan oleh Paulus untuk kita senantiasa taat. Katakan senantiasa taat. Ya belajar. Saya pun belajar terus. Senantiasa taat. Tidak dong-dongan. Tahu dong-dongan? Kadang-kadang ya. Minta anugerah Tuhan. Contohnya Tuhan Yesus. Dia dari mulai lahir di dunia ini ya terus taat kepada Bapa. Pada waktu dibaptis pun Yohanes bilang, jangan aku yang baptis, engkau yang baptis aku. Tidak, kita harus mengikuti semua yang Bapa katakan. Saudara, ketaatan terus menerus saudara kepada Bapa sampai akhirnya merelakan diri mati di kayu salib. Itu ketaatan yang luar biasa, harus tertanam dalam hidup saudara. Kalau mau berdampak dalam hidup saudara, senantiasa taat terus menerus. Ada waktunya mungkin kita tidak taat, cepat-cepat balik. Ikan itu kalau di udara bisa hidup cuma sebentar, tapi begitu dia mau berlama-lama, mati dia. Kita harus terus memperbaharui di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan dosa datang kepada dia, dia setia dan adil. Kalau saudara mengakui dosa saudara, maka semuanya akan dibersihkan oleh Tuhan, ya, disucikan oleh Tuhan. Senantiasa taat, itu penting sekali saudara. Seorang hamba, doulos, budak, itu senantiasa taat. Terus menerus. Tidak bisa perintah daripada tuannya, nanti tak pikir dulu ya. Wah, kelihatannya tidak cocok, harus begini. Senantiasa taat. Pada waktu Tuhan menyampaikan sesuatu kepada saudara, belajar taat. Didengarkan, diperhatikan sungguh-sungguh dan dilakukan. Itu yang Tuhan ingin, senantiasa taat. Yang kedua, berikutnya, mengerjakan keselamatan. Nah, ini penting saudara. Mengerjakan keselamatan apa ya? Dulunya saya pikir kita berusaha melakukan yang baik agar kita selamat. Tidak seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan work out. Next. Ya, ada work in, ada work out. Work out itu sebetulnya exercise. Sesuatu yang kita kerjakan, saudara. Saudara makan banyak, kalau tidak ada exercise-nya, saudara bertambah gemuk, otot-otot saudara semuanya akan kendor. Ya, harus ada workout. Saudara sudah dapat firman terus menerus dalam hidup saudara. Pagi baca firman, merenung firman, menghadapi orang. Firman apa yang harus saya katakan kepada dia. Terus dilingkupi dengan firman. Itu namanya saudara sedang masuk
firman, work in, ya. Harus ada work out, ada yang dikerjakan. Apa saja? Nah, kita mau belajar work out tadi. Jadi ada work in, itu semua masuk dalam hidup saudara. Kebenaran firman masuk, saudara mendengar firman, Roh Kudus berbicara kepada saudara, Roh Kudus berbisik, ini yang harus dilakukan, itu namanya work in, sedang masuk ke dalam hidup saudara. Lalu kerjakan keselamatanmu, bahasa Inggrisnya work out your own salvation. Kerjakan keselamatanmu. Kamu sudah dapat selamat, jangan diam saja. Kerjakan work out, saudara. Nah, saya bukan work for salvation. Kalau work for salvation itu kamu bekerja untuk bisa dapat selamat. Tidak, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk memberikan dirinya sebagai korban, mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Ya. Jadi kita bukan bekerja untuk selamat. Saudara-saudara sepupu percaya begitu. Tetapi kita bekerjanya harus ada sesuatu yang keluar dari hidup kita. Nah, kita mau belajar work out seperti apa. Ya, bukan work for, bukan kerja untuk dapat selamat, saudara. Kalau orang kerja untuk dapat selamat, itu biasanya suka nuntut sama Tuhan. Saya sudah lakukan ini, saya sudah berbuat ini, saya sudah saben hari datang kepadamu. Kenapa ini terjadi? Itu terjadi juga di dalam perwira. Ya, saya kira perwira, dia itu percaya sama Tuhan Yesus. Dia itu bangunin rumah ibadat orang Yahudi. Firman berkata begitu. Lalu budaknya, hambanya itu hampir mati. Dia suruhan siapa? Pemimpin-pemimpin Yahudi, pemimpin daripada rumah ibadat Yahudi. Tolong kamu ke Tuhan Yesus, saya dengar semua yang dia kerjakan luar biasa. Kamu pergi ke Tuhan Yesus, bilang sama dia kalau hambaku hampir mati. Saudara, ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, tetapi dia punya belas kasihan terhadap budak. Budak itu sebetulnya cuma sepertinya kayak dibayar, dibeli untuk jadi harta saja. Mati dia bisa beli lagi, tetapi budak ini spesial di hadapan perwira, jadi dia suruh. Saudara, apa yang dikatakan oleh orang tua-tua Yahudi? Dia berkata, Tuhan Yesus ini perlu dibantu, sangat perlu dibantu. Dia sudah membantu kami untuk bangun gereja. Jadi engkau harus utang sama dia, sepertinya begitu, harus dibantu. Nah, saya tidak tahu hidup saudara suka seperti ngutangin Tuhan tidak ya. Saya sudah begini Tuhan, saya persembahannya banyak ini itu, tapi kok terjadi seperti ini, saya tidak senang. Saudara, seperti urusan dagang saja sama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus pada waktu dia mau begitu, ya dia pergi berjalan, Alkitab berkata sudah dekat dengan rumah perwira tadi, dia mulai bilang sama teman-temannya, itu kamu cepet-cepet, itu kelihatan Tuhan Yesus sudah dekat, kasih tahu apa? Aku tidak layak. Tua-tuanya bilang apa sama Tuhan Yesus? Dia layak. Tetapi orang yang dibilang layak sama ahli-ahli Taurat dan orang tua-tua Yahudi, dia sendiri bilang, aku tidak layak untuk terima dia di rumahku. Tolong kasih tahu, ucapkan satu kata saja, maka hambaku, budakku akan sembuh. Kita perlu belajar bahwa di hadapan Tuhan kita tuh tidak layak sebetulnya. Sering kita
level Tuhan itu diturunkan sedemikian rupa sampai saya kelihatan hebat. Sebetulnya saya hamba yang tidak berguna. Itu perlu diucapkan dari mulut saudara dan saya. Karena pada waktu kita taat kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dan gampang untuk sombong. Betul, Tuhan Yesus tidak ngomong apa-apa, dia cuma memuji imannya ini orang sama seluruh orang Israel. Dia menang di atas. Dari aku tidak lihat orang Israel punya iman seperti dia. Saya rindu Tuhan juga berkata kepada saudara, juga kepada saya, iman seperti ini aku tidak lihat di Cirebon atau di mana, saudara. Saudara perlu di balik perkataan Tuhan Yesus itu semua kepenuhan ilahi, kekayaan, kesehatan, organ tubuh, apa saja ada. Kalau dia ngomong, pasti terjadi, saudara. Level kemuliaan Tuhan harus naik dari hidup saudara dan saya. Berikutnya, nah, terhadap pohon ara yang tidak berbuah. Jadi Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, terus malamnya dia nginep di Betania, pagi-pagi keluar. Saudara, kalau keluar dari Betania itu ada ahli masak seperti Yin di sini ya. Tidak mungkin tidak disediakan, tetapi mungkin dia terpanggil buru-buru untuk pergi, belum makan, di tengah jalan sambil masuk ke Yerusalem, dia lapar. Alkitab berkata begitu. Dan dia lihat pohon aranya bagus, daunnya banyak, dia berharap untuk dapat buahnya, tetapi tidak ada buahnya. Dan dia berkata, bahasa Indonesia yang bawa, maka katanya kepada pohon itu. Tetapi bahasa Inggrisnya King James berkata, and Jesus answered, menjawab, and said unto it. Yesus menjawab, aneh sekali ya. Itu berarti pohonnya juga bicara, saudara. Saudara, di sekitar kita itu semua bicara. And Jesus answered, menjawab. Kita mungkin tidak mendengar ya. And said, berkata kepada pohon itu. Saudara, kalau saudara pergi ke laboratorium klinik dapat result, itu result berbicara kepada saudara. Begitu kolesterolnya bagus, gulanya rendah, triglyceride bagus, nanti malam kita makan-makan enak ya. Itu berbicara sebetulnya. Begitu rapotnya merah, waduh masaknya jangan garamnya banyak-banyak Itu berbicara sebetulnya. Saudara, kalau lihat rekening bank atau lihat buku tabungan, itu juga berbicara. Orang kaya yang bodoh, di dalam Alkitab dikatakan bahwa, aduh aku punya banyak sekali hasil. Aku akan rombak gudangku yang ini, bikin gudang yang jauh lebih besar. Semua hasil akan masuk. Bicara sama dia, tenang, wes bertahun-tahun kamu santai saja ya. Saudara, apapun dalam hidup saudara itu berbicara. Dan apa yang harus kita katakan terhadap apapun yang berbicara. Ya. Anak pada waktu dia bertumbuh besar itu juga berbicara lewat tingkah lakunya. Ada yang nakalnya luar biasa, ya. Ada yang normal, ya. Itu berbicara. Kalau nakal, saudara, apa yang dikatakan? Perkataan-perkataan yang negatif, jangan. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus kepengen buahnya, saudara. Di dalam Alkitab dikatakan lagi bahwa
ada pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Kebun anggur itu tanahnya sudah dipilihin, tidak ada batunya, tanahnya, pokoknya semua nutrisi untuk pohon anggur akan ada dari tanah tadi untuk membuahkan hasil yang bagus. Pohon ara yang sebetulnya ditanam di pinggir jalan juga tumbuh, tetapi dikasih tempat yang terlalu baik. Sudah 3 tahun tidak keluar buahnya. Tuhan bilang, wis tebang saja. Ngapain? Ngambil semua nutrisi dari tanah ini tapi tidak ada hasilnya. Tapi tukang kebunnya bilang, Tuhan tunggu, sabar. 1 tahun lagi aku mau atur sedemikian rupa. Kalau sampai tidak berbuah tahun depan, silakan Tuhan, bukan saya, Tuhan yang potong ini sendiri. Jadi dari situ kita punya knowledge, mengerti bahwa Tuhan itu kepengen yang dia tanam dalam hidup saudara. Apapun firman ini, kehidupan yang masuk dalam hidup saudara harus ada buahnya. Jangan bantat, harus ada buahnya, saudara. Jadi dia berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Ini pengajaran untuk murid-muridnya, bahwa kita harus keluar buah, saudara. Dia, and Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee. Tidak ada orang yang akan makan dari kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengarnya, saudara. Itu Tuhan berkata begitu, sedang mendidik murid-muridnya. Kalau ngomong, itu pasti akan terjadi. Berikutnya, Tuhan Yesus mengajar, ini workout, saudara. Tuhan Yesus mengajar kita untuk berkata kepada pohon ara, tadi diajarin sama Tuhan, berkata kepada gunung atau masalah, ya. Ada kuasa dalam perkataan kita. Banyak hidup kita cuma tenang-tenang saja. Biar Tuhan yang kerjakan. Saya tidak bisa apa-apa. Saudara tidak bisa. Dia sudah kasih kuasa dalam hidup saudara. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita perlu aktif memakai. Tuhan Yesus sendiri yang ngajarin. Kalau dia ngajarin, kamu berkata kepada masalahmu, bukan Tuhan, singkirkanlah masalah ini daripadaku. Bukan seperti itu, harus aktif. Sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini sedang mengajar murid-muridnya. Barang siapa berkata kepada gunung ini, barang siapanya siapa? Murid-muridnya, saudara dan saya sedang diajarin nih, ada cara untuk semua penghalang dalam hidup saudara, agar saudara bisa menyelesaikan panggilan saudara, finish strong, diselesaikan, tidak tengah jalan berhenti, saudara. Jadi diajarin, barang siapa, saudara dan saya, murid-muridnya, berkata kepada gunung ini, beranjaklah di bedol dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, punya iman, bahwa apa yang dikatakannya itu, dikatakannya. Siapa yang mengatakan? Saudara dan saya, bukan Tuhan yang mengatakan. Ini Tuhan ngajarin saudara untuk pakai mulut perkataan ini. Ya. Bahwa apa yang dikatakan oleh yang mengatakan tadi, dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Yang ngomong siapa ini? Tuhan Yesus. Dia ngajarin, ini loh caranya. Kamu menang terhadap masalah kamu.
pakai perkataan ya, yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Karena itu jaga ini mulut. Yang keluar dari mulut itu luapan dari mana? Hati. Hatinya harus dijaga. Harus merenung firman Tuhan siang dan malam dan memperkatakan, itu dikatakan kepada Yosua, agar itu tertulis di dalam hati saudara. Kalau tertulis, begitu ada masalah, saudara bisa berkata lawan daripada masalah yang ada. Ya. Apapun sakit penyakit, bukan Tuhan singkirkan penyakit ini, tapi saudara mulai berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Itu firman. Aku katakan penyakit menyingkir dalam hidup saya, tercabut dan tercampak ke dalam laut. Saudara, di dalam Lukas dikatakan begini, saudara. Lukas pasal 17 ayat 6. Saya tidak tulis di situ, kalau bisa ditayangkan baik sekali. Lukas 17 ayat 6. Ayat 5-nya bilang, tambahkan iman kami, karena murid-muridnya diajarin. Kamu kalau ada orang bersalah kepada kamu, tegur. Kalau dia berbalik, ampuni. Sehari sampai 7 kali kerjakan itu. Murid-muridnya bilang, gak bisa Tuhan, tambahkan iman kami. Lalu jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Siapa yang pernah pergi ke Israel, pernah dikasih satu plastik kecil, ada biji sesawi kecil. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, di sebelahnya Tuhan Yesus. Bukan yang itu, yang jauh, yang Anda tahu di mana. Yang ini, saudara, pohon ara itu bisa tumbuh sampai 600 tahun, kuat. Akarnya itu masuk ke dalam bumi, terus tidak ada orang yang bisa bedol sebetulnya. Untuk mencabutnya tidak ada. Kalau kamu punya iman kecil sebesar biji sesawi saja, tapi punya kan? Ya. Karena mereka bilang, tambahkan iman kami. Punya tapi terlalu kecil. Ya. Lalu kamu dapat berkata, ini sedang diajarin untuk ngomong, berkata bukan batin, kepada pohon ara ini, terbantunlah, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Ia akan taat kepadamu. Kepada siapa? Kepada yang ngomong. Ya, bukan taat kepada Tuhan, kita diajarin Tuhan. Ia akan taat kepadamu. Katakan sama-sama, ia akan taat kepadamu. Sekali lagi, ia akan taat kepadamu. Terhadap perkataanmu akan nurut. Yang tidak mungkin manusia bisa kerjakan, itu dia akan nurut. Ya, kita next berikutnya. Ya, ya. Your own salvation. Di situ dikatakan di dalam Filipi pasal itu, keselamatanmu. Ada dikatakan begitu, saudara. Ya. Saudara, banyak orang ngurusi keselamatan orang lain, tetapi hidupnya tidak ada workout. Kudu keselamatanmu tuh diurusi. Your own salvation. Kalau tidak, saudara seperti calo saja. Membawa orang, ayo ini kenal Tuhan Yesus, Juru Selamat. Orangnya masuk surga, saudaranya tidak mengalami itu. Jadi hati-hati, work out your own salvation. Keselamatanmu, aktifkan perubahan yang Yesus kerjakan dalam hidup kita dulu. Jadi Tuhan Yesus lewat firman-Nya masuk dalam hidup saudara, diaktifkan, dikerjakan, dilakukan apa yang disuruh sama Tuhan. Ya, baru kita work out untuk orang lain, berdampak kepada lain. Jadi yang pertama, senantiasa taat untuk kita bisa finish strong. Pada Ahad Kristus datang, kita bisa bermegah bahwa kita sudah melakukan senantiasa taat, mengerjakan keselamatan, work out your salvation. Yang ketiga, your own salvation itu kudu diurusi.
Berikutnya, saudara, Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Tadi ayat Filipi ayat sebentar. Karena Allah lah, ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Itu namanya Tuhan work in you, work in di dalam hidup saudara. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu. Yang berikutnya tadi, ya. Ya, Allah yang mengerjakan. Next. Tuhan sudah bekerja di dalam kamu. Harus ada sesuatu yang keluar. Nah, God works in you both to will and to do. Tuhan bekerja dalam hidup saudara dalam hal kemauan datang dari Tuhan, dan pelaksanaan kemauan juga datang dari Tuhan. Ya, itu perkataannya begitu ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Bahasa Inggrisnya both to will and to do. Ada kerinduan dikasih Tuhan dan pelaksanaan dari kerinduan tadi. Nah, di dalam Ibrani, Hebrew itu di Ibrani 12 ayat 2, ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia, mata tertuju kepada Yesus yang memimpin dari iman kepada iman. Tetapi bahasa Inggrisnya looking unto Jesus, the author itu penulis. Hidup saudara ditulis sama Tuhan. Aku punya rencana, aku punya panggilan pada tahun ini untuk kamu seperti itu. Itu ada tulisan-tulisan ya. Looking, matanya tertuju kepada Kristus sebagai author, penulis, dan finisher. Bukan cuma karangan saja, tetapi karangannya itu akan dibuat jadi kenyataan, finisher. Bukan orang kalau ngarang itu cuma bayangan-bayangan, tetapi Kristus itu menaruh stok gambaran dalam hidup saudara, ya, dan gambaran itu akan terjadi dalam hidup saudara. Gambarannya dari mana? Pada waktu membaca firman, itu gambaran mulai terbentuk dalam hidup saudara. Dan itu akan terjadi. Ya. Jadi Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, ada sukacita yang luar biasa yang ada di depan dia, dia menanggung cross salibnya, ya, menyampingkan malu, dicopot bajunya, disalib sebagai kutuk, and sat down, lalu dia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa, saudara. Jadi pegang ini saudara, di dalam kehidupan saudara, Alkitab firman di dalam Filipi 3 ayat 12, Allah yang mengerjakan di dalam kamu both, dua-duanya, to will and to do. Kerinduan itu ditaruh dalam hati saudara, dan pelaksanaan kerinduan tadi akan terjadi. Saya dari kecil maunya jadi insinyur saudara, ya. Itu kerinduan, dan ternyata Tuhan pimpin sedemikian rupa saya hidup di dalam sebagai insinyur saudara. Dan saya percaya saudara-saudara punya panggilan khusus dalam hidup, ya. Gambaran yang Tuhan taruh dalam hidup saudara itu dihidupi akan menjadi suatu kenyataan. Kerinduan yang ada dalam hidup saudara pada waktu saudara bawa di hadapan Tuhan itu akan jadi suatu kenyataan. Ya. Percaya itu. Tuhan kita itu Tuhan yang merencanakan yang bagus untuk saudara dan saya. Bukan merencanakan kecelakaan, yang bagus dia punya rencana untuk saudara. Ya, terusnya. Ya, jadi yang pertama senantiasa taat, mengerjakan keselamatan. Ya, isi hidup saudara yang sudah Tuhan kasih, keluarin, lakukan sesuatu. Ya, apapun yang harus dikerjakan itu dilakukan.
Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Keinginan maupun pelaksanaan keinginan itu Tuhan yang kasih dalam hidup saudara. Yang kelima, go out into the world, itu bahasa Inggrisnya di dalam. Nah, bahasa Indonesianya, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di mana? Tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Saudara, pegang firman terus, hidupnya berpegang kepada firman. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, itu ada firman yang untuk menguatkan hidup saudara. Harus keluar, bukan cuma di rumah saja, harus keluar, masuk ke dalam dunia yang gelap, tapi tidak ternoda, tidak kecipratan yang ada di dunia ini. Sekarang ini kecipratan tuh gampang sekali saudara, ya. Lagi buka internet, mendadak muncul begini, begitu. Sebentar diajak main ke sana dulu, dari sana lebih dalam lagi, walalah ternyata kok macam-macam gitu ya. Jadi terus berpegang kepada firman, ya. Tidak dicemari oleh dunia ini. Seperti bintang tadi, bintang kalau di tempat yang gelap kelihatan padam, saudara. Tapi kalau di siang hari ada bintang enggak? Enggak ada ya? Ada, cuma enggak kelihatan ya. Jadi kita dikirim ke dalam dunia yang gelap agar cemerlang. Hebat. Setuju enggak saudara? Iya, berpegang kepada firman terus ya. Berikutnya, ya contohnya Tuhan Yesus. Berikutnya, ya, Tuhan Yesus berdoa naik ke gunung malam-malam hari untuk mendengar kehendak Bapanya. Itu namanya work in, ya. Ngisi hidupnya. Tuhan, Engkau mau apa? Turun gunung, dia mulai work out. Ya, apa yang dia dapat dari Bapa, dia kerjakan. Ya. Berpegang pada firman Bapa beritahukan. Berpegangnya tuh kenceng, saudara. Jangan gampang merucut. Ya. Di situ dikatakan kan, sambil berpegang pada firman kehidupan. Jadi masuk ke dalam dunia ini disuruh sama Tuhan, kudu cekelan terus sama kebenaran firman. Ya. Kalau merucut bahaya saudara, saudara bisa jalannya macam-macam. Ya. Terus kedua, ya, di padang gurun waktu dicobai, dia punya firman. It is written, ada tertulis, suruh batu jadi roti, ada tertulis, suruh terjun dari atas, ada tertulis. Jadi apapun yang iblis mau katakan dalam hidup saudara, ya, misalnya saudara hidup ini ada omongan gini, kamu tidak mungkin majulah, orang tuamu sederhana, tidak punya modal, tidak punya kenalan dan sebagainya, tidak mungkin maju. Lawan itu. Firman berkata, Yusuf tidak punya apa-apa, tidak pakai baju, tapi hidupnya berhasil terus. Dia hidup dalam kebenaran. Jadi harus dilawan semuanya. Kamu keuangannya bakal habis, hancur dan menghadapi situasi ekonomi seperti itu. Lawan lagi. Tuhan yang saya percayai, Dia menyediakan semua yang aku perlukan. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Lawan dengan firman Tuhan Yesus juga, it is written, ada tertulis, harus diucapkan. Katakan diucapkan. Sekali lagi diucapkan. Ya. Ya. Terus yang ketiga, pergumulan di Taman Getsemani, jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Jadi di dalam hidup saudara, minta agar kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu kita belajar dari Tuhan Yesus.
Jangan ngotot sama Tuhan, aku kepengin ini Tuhan. Ya. Saudara tidak tahu yang nantinya sebagaimana, ya. Tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Pada waktu saudara masuk dalam secret place, di dalam Mazmur 91, itu dikatakan sebetulnya janji-janji, perlindungan yang sangat ajaib. Itu dari mana? Dari ayat 1 dan 2, tolong ditayangkan 91 ayat 1 dan 2 ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu orang yang hidup dalam secret place of the high God ya. Tuhan yang tinggi, saudara tinggal bersama dia. Orang ayat 2-nya akan berkata ya, akan ada keluar perkataan, deklarasi, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Berkata, karena berkata begitu, maka segala macam yang ada selanjutnya, ya, ayat 3 sampai ayat 16, itu berbicara perlindungan Tuhan. Saudara harus berkata, akui dia sebagai Tuhan yang tinggi, jauh tinggi, bukan Tuhan yang bisa disuruh-suruh lah, Tuhan ini kerjain, jagai rumah saya ini. Mulai berkata-kata. Ya, yang terakhir mungkin hidup berdampak senantiasa taat, mengerjakan keselamatan, your own salvation diurusi, jangan ngurusi yang lain macam-macam. Allah yang mengerjakan di dalam kamu, ya. To will and to do. Go out into the world uncorrupted. Pergi keluar, jangan kecipratan yang dari dunia ini. Contohnya Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, sangat bersyukur kepadamu. Biarlah cara Tuhan mendidik kami untuk berkata yang selama ini kami mungkin sering suruh-suruh Tuhan. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini. Minta biar serupa dengan Kristus. Dia sudah menjadi contoh untuk saudara dan saya. Yang ku rindukan hanya Kau.